Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan sama-sama melihat satu bagian Alkitab yang terdapat di surat Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita perhatikan ayat 27 sampai ayat 36. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 27 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu, dikatakan. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang saya beri judul untuk perenungan pada hari ini adalah Salib Yesus Kristus. Ini dalam rangka mempersiapkan diri masuk ke dalam Jumat Agung. Saudara, di dunia pernah dihebohkan dengan penemuan seorang ahli genetik bernama Dr. Ian Wilmot dan teman-temannya dari Roslin Institute. Kalau kita perhatikan di koran Kompas 28 Februari 1997, yakni apa yang disebut dengan domba klon dari sel kambing. Dari hasil pencobaan yang dilakukan terhadap domba ternyata positif. Juli 1996 telah lahir seekor domba hasil laboratorium yang diberi nama Dolly. Domba yang satu bisa digandakan menjadi 100 atau lebih dari 1000 ekor, persis sama. Lalu seminggu kemudian, para ahli mengungkapkan jikalau klon itu berhasil, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan mengkloning manusia. Itu berarti jikalau manusia sudah tua, ia bisa meminta kepada ahli untuk mengkloningnya kembali persis sebagai pengganti. Atau jikalau seorang bapak mendengar istrinya sakit keras kanker dan dokter memvonis akan segera meninggal, ia akan minta ke dokter mengkloning istrinya sehingga muncul lagi wanita yang lain. Saudara, hari ini kita masuk di tahun 2022. Tapi istilah cloning-mengkloning tersebut sampai hari ini sepertinya belum
populer. Ya. Artinya mungkin nggak bisa dipakai, ya, tapi kita tidak tahu. Tapi berbicara tentang cloning mengcloning, maka kalau itu muncul pada zaman Yesus, mungkin ada yang menuduh bagi yang tidak percaya bahwa Yesus itu tidak disalibkan karena ada cloningnya. Sedangkan tidak ada cloningnya saja, ada orang menuduh bahwa orang lain yang disalibkan, Yudas Iskariot atau siapa yang menggantikan dia. Padahal di dalam Alkitab yang kita baca jelas di dalam Yohanes 12 ayat 27 sampai 36 di situ dikatakan bahwa Yesus sekarang menyerahkan hidupnya. Tadinya mungkin waktu di Taman Getsemani dia masih tanda kutip bertolak karena dia minta supaya cawan itu dihindarkan. Tapi di dalam Yohanes 12 dia sudah katakan bahwa dia tahu bahwa dia datang ke dunia untuk disalibkan. Nah, saudara, berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus, maka tidak ada salahnya bila kita lihat mulai dari Taman Getsemani. Di sini kita akan melihat bahwa makna tentang salib Tuhan, bagaimana ia disalibkan. Hari ini saya mencatat ada 3 makna yang sangat penting yang kita perlu ingat, renungkan, bahkan selalu masuk dalam hidup kita, makna yang terkandung dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Pertama, salib Tuhan Yesus itu bukan kekalahan, tetapi merupakan penderitaan menuju perdamaian. Saudara, Rasul Petrus mencatat dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24. Di situ dikatakan, ketika dia atau Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi perhatikan saudara, bahwa orang percaya, orang Kristen dan firman Tuhan mengajarkan bahwa kita itu tidak membalas seperti kita teladani. Kalau kita dicaci maki, maka tidak membalas dengan caci maki. Karena kita melihat teladan yang Yesus lakukan. Yesus ketika dicaci maki, ia tidak membalas. Yesus tidak pernah membalas sekalipun, bahkan mengancam. Saudara, tidak hanya itu, ketika ia diejek, ditampar, diludahi, ditendang, ia dicambuk dengan cemeti yang ujungnya paku yang tajam, sehingga kulit tubuhnya tersayat-sayat, saudara. Dan tubuhnya menjadi lemah, dan menurut tradisi pada zaman itu, orang yang disalibkan harus lagi membawa salibnya sendiri naik ke atas gunung yang di luar kota. Dan pada zaman itu telah terkenal 3 macam salib saudara yang dipergunakan untuk menghukum penjahat. Yang pertama, salib berbentuk huruf T. Yang kedua, salib berbentuk huruf X. Dan yang ketiga, salib berbentuk huruf U. Dan bentuk salib itu dipergunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus adalah berbentuk salib yang seperti dikenal pada hari ini. Saudara, tubuh manusia Yesus sudah begitu lemah, ia tidak sanggup lagi membawa kayu salib, sehingga seseorang yang bernama Simon dari Kirene itu membantu dia mengangkat kayu salib. Sesudah berada di atas Bukit Golgota, kemudian yang disebut juga dengan Bukit Tengkorak, maka salib itu diturunkan, dibaringkan di tanah, maka orang yang akan disalibkan itu juga dibaringkan di sana, lalu kedua tangannya dipaku, demikian juga kakinya dipaku, pelan-pelan salibnya itu ditegakkan.
Bayangkan, sesuai dengan gravitasi bumi, saudara, maka tubuh dari manusia itu akan menahan berat sehingga turun. Kalau tangannya bekas paku itu, dia akan bertambah lebar, kakinya yang dipaku itu akan bertambah lebar lubangnya, dan bisa dibayangkan betapa sakitnya ketika orang itu disalibkan. Nah, darah menetes itu berarti tekanan darahnya semakin rendah. Peredaran oksigen dalam tubuh juga semakin berkurang. Getaran urat nadi juga semakin cepat, saudara. Dan pernapasan terpacu lebih cepat dan lebih mendalam. Sungguh sengsara. Dan bayangkan, tanpa obat bius, saudara. Matius 27 ayat 34. Kalau dipikirkan, direnungkan, kalau dibayangkan, sakit sekali. Dan celakanya, pada saat-saat demikian, orang yang disalib itu tidak akan cepat mati, saudara. Justru dengan lambatnya mereka mati, itu berarti memperbanyak rasa sakit. Namun di saat-saat demikian, Yesus masih mengucapkan kata-kata yang penuh makna. Kata-kata yang kita kenal dengan 7 perkataan yang agung di atas kayu salib. Pertama dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ditujukan kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Kepada orang yang di sampingnya dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ketika dia melihat ibunya di atas kayu salib, dikatakan, lihat ibumu. Dia tujukan kepada murid yang dikasihnya bernama Yohanes. Dan dikatakan pada ibunya, lihat anakmu. Dan disitulah dia merasa ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Unsur manusianya ada, aku haus. Dan yang keenam dikatakan, sudah selesai. Tetelestai, sudah genap. Dan dia katakan yang terakhir, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Saudara, biasanya orang yang disalibkan itu kakinya dipatahkan terlebih dahulu, supaya mempercepat kematiannya. Dan ini diperlakukan buat kedua penjahat yang di samping kiri Yesus dan kanan Yesus. Sedangkan kaki Yesus tidak perlu dipatahkan. Kenapa? Karena Yesus mati terlebih dahulu. Nah, saudara, dengan demikian maka para prajurit seakan-akan tidak percaya. Maka untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah mati, lambung Yesus ditikam dengan tombak. Saudara, inilah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Betapa indah kalau didramakan, saudara. Waktu saya SMA pernah mendramakan peristiwa penyaliban di atas kayu salib. Ya, kita sebagai pengisi suara, teman-teman main drama. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua di atas sampai ke bawah. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi dan bukit batu berbelah. Ini menunjukkan satu perdamaian. Hubungan itu kembali. Tidak ada sekat lagi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dan dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Tapi dengan kematian Yesus, Allah memperdamaikan kita semua. Saudara, tidak ada pengganti lain. Hanya Yesus saja yang sanggup menggantikan kita dan menciptakan perdamaian itu. Inilah membuktikan bahwa Yesus itu benar manusia, benar Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, menebus kita, menyelamatkan kita, memberikan perdamaian.
Tadi yang pertama, salib Tuhan Yesus merupakan penderitaan menuju perdamaian. Kedua, salib Tuhan Yesus merupakan kekalahan menuju kemenangan. Saudara, perhitungan dunia bahwa Yesus mengalami kekalahan telak. Kenapa? Karena dia disalibkan. Karena dia mati. Kenapa? Kenapa dia harus mati? Ya karena dia Tuhan datang ke dunia ini, memang itu yang diminta. Supaya dia harus mati, menggantikan kita. Bagi dunia, saudara, orang yang mati sudah tidak berguna. Tapi ingat, kita tidak menyembah pada Tuhan Yesus yang mati begitu saja, tapi kita menyembah kepada Tuhan Yesus yang pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Inilah kemenangan yang dahsyat, yang seharusnya tidak pernah dilupakan oleh umat manusia sampai hari ini, dan tidak terbantahkan sampai hari ini. Itu sebabnya sebentar lagi pada pertengahan Maret, maksud saya pertengahan April, kita akan memperingati Hari Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Kristus. Surah kalimat yang diucapkan cukup pedih oleh orang yang di samping salib itu, atau orang-orang yang menyalibkan dia. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia padahal Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi mereka mengenyek dia. Mereka menghina dia. Saudara, saya membayangkan bahwa Yesus akan turun seperti dalam film Superman atau apa saja begitu yang hebat, lalu orang-orang yang mengejek itu dibantai habis-habisan. Namun sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk berperang. Yesus melakukan perdamaian. Di situ ada kasih. Walaupun untuk disalibkan, Yesus sangat bergumul, namun ia tidak mau taat pada kehendak sendiri. Dia mau taat pada kehendak Allah. Setelah Taman Getsemani merupakan saat Tuhan Yesus bergumul dengan masalah menurut perintah Allah atau kemauan sendiri. Ia harus membuang jauh-jauh kedagingannya. 3 kali berturut-turut Yesus berdoa pada malam itu dengan peluh membasahi sekujur tubuhnya. Yesus datang pada Tuhan Allah, dia mengatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Baca Matius 26 ayat 39. Saudara. Untuk kedua kalinya, ia masuk ke dalam Taman Getsemani lagi dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan itu ada di Matius 26 ayat 42. Sedangkan ketiga kalinya persis dengan yang kedua, dikatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Inilah doa penyerahan diri Yesus. Penyerahan diri Yesus bukan berarti dia kalah, tapi justru dia menang. Kalau dia menyerahkan kepada keinginannya, itu berarti dia kalah. Benar sekarang, Yesus mati di atas kayu salib. Dan ini dibuktikan oleh tombak yang menusuk perutnya. Dia benar-benar mati. Dia bukan pingsan. Dia tidak turun dari kayu salib, saudara. Sekali lagi, Yesus mati. Seakan-akan ini merupakan kekalahan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya, saudara, ini justru kemenangan. Karena Yesus berhasil taat sepenuhnya kepada Allah.
Saudara, hari ini memang di dunia ini banyak orang yang sepenuhnya mau menjalani perintah Allah. Mereka yang taat pada perintah Allah itu seperti orang yang bodoh, orang yang bego, jadi hina. Mengapa? Karena dunia menawarkan keinginan dunia. Lebih nikmat menurut orang-orang dunia. Tapi kalau ada orang-orang yang tetap setia, dianggap bodoh. Apakah benar orang yang setia dianggap bodoh? Tidak, saudara. Yesus taat pada perintah Tuhan. Dan dia bukan kalah, tapi dia menang. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kalau tadi yang pertama dikatakan, salib Tuhan Yesus, penderitaan menuju perdamaian. Kedua, salib Tuhan Yesus, kekalahan menuju kemenangan. Dan yang ketiga, salib Tuhan Yesus merupakan maut menuju keselamatan. Saudara, kematian itu merupakan maut. Kematian itu adalah hukuman Tuhan atas dosa manusia. Namun kematian Tuhan Yesus bukan merupakan dosanya. Tapi justru ia menanggung segala dosa umat manusia. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menggantikan kita dihukum. Bayangkan, itu semua terjadi. Coba lihat 1 Petrus 1:18-20, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, kalau kita melihat Yesus dari batas kematiannya saja, maka itu sia-sia. Tapi Yesus yang kita sembah bangkit pada hari ketiga, duduk bertata di kerajaan surga bersama dengan Allah. Inilah yang disebut dengan maut menuju keselamatan. Yesus mati karena dosa kita. Bukan hanya itu, ia juga mati buat dosa kita. Pada hari ketiga, ia bangkit. Memang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi perdebatan terus-menerus sejak zaman Perjanjian Baru. Sampai hari ini, apalagi zaman YouTube, orang sengaja mencari ayat di penggal-penggal. Seakan-akan mau katakan bahwa orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah pada manusia. Tapi ingat, saudara, Yesus memang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Itu sebabnya maka apa yang terjadi dalam hidupnya adalah mujizat yang terbesar. Dia bangkit pada hari ketiga, dan ini diperingati di seluruh dunia, saudara, termasuk Indonesia. Bahkan hari kematiannya saja, Indonesia sebagai hari besar, hari libur, saudara. Saudara, bukankah zaman Rasul Paulus juga sudah ada perdebatan tentang masalah kebangkitan? Ada orang Farisi yang percaya kebangkitan, orang Saduki justru tidak percaya akan kebangkitan. Sampai hari ini, kebangkitan diperdebatkan belum tuntas. Tapi bagi orang percaya, itu sudah habis, sudah tuntas percaya. Ada 3 alasan yang cukup masuk akal membuktikan bahwa Yesus yang kita percaya itu benar-benar bangkit dari kubur. Seorang penulis yang bernama Morrison, saudara, menemukan bahwa Kristus Yesus terang-terangan dibaringkan dalam kubur pada hari Jumat, tetapi pada hari Minggu pagi jenazahnya telah hilang. Dan Alkitab mencatat itu. Seandainya ia tidak bangkit dari kubur, maka ada orang yang telah mengambil jenazah itu. Dalam hal ini ada 3 kelompok orang yang pantas dicurigai, saudara, yang kemungkinan besar telah mengambil jenazah Tuhan. Orang-orang tersebut
adalah orang-orang Romawi, orang Yahudi, dan murid-murid Yesus sendiri. Namun logikanya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang Romawi tidak punya alasan untuk mencuri jenazah itu, karena mereka ingin menjaga ketentraman di Palestina. Maksud mereka tidak akan tercapai bila mereka mencuri jenazah Yesus dari kubur. Yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi tidak mungkin mengambil jenazah Yesus karena hal itu paling mereka tidak inginkan adalah pernyataan tentang kebangkitan Tuhan. Jadi kalau mereka mencuri mayat, maka dipercaya oleh mereka orang banyak bahwa Yesus bangkit, mereka nggak suka itu. Menurut Matius 27, mereka sendiri yang meminta supaya kubur Tuhan itu dikawal, dijaga. Takut kalau ada yang mencuri. Yang ketiga, murid-murid Yesus juga tidak mungkin mempunyai alasan mencuri jenazah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau mereka mencuri, mereka telah membohongi diri sendiri. Apa artinya murid-muridnya Petrus dan yang lain-lainnya harus mati gara-gara mengabarkan tentang ketuhanan Kristus? Berarti dia telah mengabarkan kebohongan dan dia mati konyol. Tidak. Justru mereka percaya Yesus Tuhan, Yesus bangkit pada zaman itu, dan mereka tetap setia pada Tuhan. Saudara, penjelasan yang masuk akal adalah Yesus benar-benar bangkit. Memang murid Tuhan Yesus tidak sepandai para ahli yang ada pada abad 20, saudara, tapi saya pikir untuk membedakan antara hidup dan yang mati, mereka tahu. Mereka ngerti. 2 Petrus 1 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa-kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab kebangkitan merupakan kemenangan besar. Sehingga bagi yang percaya kepadanya juga menikmati suatu kemenangan. Khususnya keselamatan. Tanpa darah yang dicurahkan di atas kayu salib, tidak ada keselamatan. Nah, saudara, menjelang hari-hari penyaliban Tuhan Yesus yang akan kita peringati sebagai Jumat Agung pada pertengahan April nanti. Apa yang kita perbuat, saudara? Bagi saudara yang masih ragu akan penyelamatan daripada Tuhan Yesus, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus tidak akan mati martir begitu saja, sia-sia, kalau yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Dan misionaris tidak akan berkorban mati-matian kalau Yesus yang mereka sembah itu bukan Tuhan, bukan dongeng, tapi kenyataan. Siapapun saudara, kalau saudara sedang mendengar, menyaksikan video ini, saya ingin ingatkan pada saudara, Yesus datang ke dunia menyelamatkan engkau. Dosa sebesar apapun ditebus oleh Tuhan. Dia mati dari kayu salib menggantikan saya dan engkau. Percaya kepada Dia, maka engkau dan saya akan mendapat keselamatan itu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami boleh membuka hati kami, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Tuhan, sekali lagi, buka hati kami. Jangan keraskan hati kami. Kesempatan buat kami mungkin singkat, tapi kami mau utamakan percaya pada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menyelamatkan kami. Sehingga kami percaya kepada Yesus yang sudah bangkit adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, saya Samiman Saud dari San Francisco. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi Anda. Silakan kontak kami dengan WhatsApp 415
813-9772 atau dengan email cebcindonesia@cebc.net. Sampai ketemu.